Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama saya ya, Gina Chani. Oke, hari ini kita belajar biologi lagi ya. Kita hari ini akan belajar materi kelas 11 semester 1 bab 1 ya. Ada yang tahu nggak? Iya, betul ya. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai sel ya, bab sel. Oke. Nanti akan Ibu bagi beberapa bagian ya, apa yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita ke materi inti, Ibu akan kenalin dulu. Oke ya. Judulnya sel ya. Oke. Ada yang tahu nggak sel itu apa? Nah, coba sebelum Ibu bahas, mungkin kalian tahu udah pernah belajar mengenai sel. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu akan kenalin dulu, Ibu akan jelasin dulu mengenai siapa sih yang menemukan sel, siapa sih yang menemukan inti sel, siapa sih yang menemukan cairan sel gitu ya. Nah, Ibu akan bahas di pokok bahasan mengenai penemuan dan teori tentang sel gitu ya. Oke, yang pertama, nah ini begini ya, sebelum kan yang namanya sel itu kecil ya, jadi sebelum si sel ini ditemukan tentunya harus ada alat yang bisa menunjang untuk kita melihat sebuah sel ya, karena sel itu ukurannya mikroskopis. Nah, makanya pada zaman dahulu ketika ditemukan benda ini, nah disitulah mulai perkembangan awal mula si sel itu jadi berkembang, jadi kita jadi tahu bagaimana sih isi di dalam sel itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama ini diawali dengan ditemukannya mikroskop ya. Penemu mikroskop. Nah, siapa sih yang menemukan mikroskop? Dia adalah Antony van Leeuwenhoek. Nah, itu ya. Oke, yang kedua, seiring dengan berjalannya waktu, maka si sel itu ditemukan. Namun sebelumnya ada seorang ilmuwan, dia bilang begini, dia mengamati suatu sel gabus ya, ternyata dia melihat bahwa di dalam gabus itu terdapat ada ruangan-ruangan kosong, ruangan-ruangan kecil. Terus dia berpikir, ini apa ya? Kok ruangannya kosong, seperti ruangan kecil? Ini apa? Nah, makanya si ruangan-ruangan kosong itu dia namakan dengan sel. Maka di sini yang menemukan istilah sel, dia adalah Robert Hooke. Nah, gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu terus berkembang lagi, ternyata ditemukanlah yang bernama suatu inti yang ada di dalam sel. Nah, jadi ini awalnya ditemukan inti sel ya, penemuan inti sel. Nah, inti sel ini kalau diibaratkan itu seperti choco chip ya, yang tersebar di kue brownies. Nah, ini yang menemukannya namanya hampir sama nih dengan yang Ibu bilang tadi. Coba apa itu? Ya, betul ya. Ini oleh Robert Brown. Jadi gitu ya. Biar gampang, kalau ini kan memang biologi identik dengan hafalan, tapi kalau sama Ibu tidak. Kita harus tahu bagaimana cara ingatnya ya. Jadi kita pelesetin aja. Ingat Brown, ingat brownies ya. Kalau brownies Ibu ingatnya suka ada bolu yang di dalamnya itu ada coklat chip yang tersebar, dan itu kan mirip inti sel gitu ya. Nah, makanya ketika Ibu
Brownings asik, itu adalah penemu inti sel ya. Oke, kemudian yang keempat, ada yang menemukan protoplasma. Nah, apa sih Bu protoplasma? Nah, yang namanya protoplasma merupakan suatu ciri sel yang hidup. Apa saja bagiannya nanti di bagian selanjutnya akan Ibu bahas ya. Cuma Ibu akan mengenalkan dulu siapa sih yang menemukan protoplasma. Ini merupakan ciri hidup suatu sel ya. Ini penemunya dia adalah Johannes Purkinje. Oke, bagaimana Bu cara ingatnya? Biasanya Ibu mengingatnya ini si Pepe ya. Protoplasma Purkinje, Pepe gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang menemukan cairan sel. Nah, atau istilah lainnya adalah sitoplasma. Nah, siapa sih yang menemukan sitoplasma ini? Dia adalah Felix Durkheim. Nah, gitu ya. Felix Durkheim. Nah, ketika kita bilang Felix Durkheim, muncrat ya, yang muncrat itu kan biasanya cairan ya. Nah, makanya si Felix Durkheim ingat yang muncrat itu adalah ingat cairan, jadi ingatnya cairan sel ya. Felix Durkheim. Oke, yang keenam. Nah, ini sudah masuk. Ada waktu itu ada dua orang ilmuwan ya. Dua orang ilmuwan ini, mereka ini menemukan suatu sel ya. Ada yang menemukan sel tumbuhan, ada yang menemukan sel hewan. Ternyata yang mereka temukan adalah struktur utuh dari sebuah sel ya. Nah, jadi Ibu tulis ini yang mengungkap ya, yang mengungkap teori bahwa si sel itu merupakan unit struktural. Nah, unit struktural penyusun makhluk hidup. Penyusun makhluk hidup. Oke, siapakah dia? Nah, kalau dia yang menemukan sel hewan itu adalah Theodor Schwann. Nah, makanya kan terkenalnya sel hewan dari kata Schwann gitu ya. Tapi ada juga yang menemukan sel tumbuhan. Ini Matthias Kleiden. Nah, gitu ya. Ingatnya kalau Theodor Schwann sel hewan, ini yang menemukan sel hewan. Kemudian kalau Matthias Kleiden itu yang menemukan sel tumbuhan, gitu ya. Gampang. Ibu gimana cara ingatnya? Kalau Ibu cara ingatnya ini trio S, 3S. Kenapa? Struktural, Kleiden, and Schwann, gitu ya. Struktural, Kleiden, and Schwann. Asik. 3X, trio X ya. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, ada yang mengungkapkan bahwa si sel itu ternyata di dalamnya kan terdiri dari banyak organel ya. Jadi si organel itu punya fungsi-fungsi tersendiri yang nanti saling berkaitan satu sama lain. Nah, makanya sel itu disebut unit fungsional. Nah, siapa sih yang menemukan, yang mengutarakan si sel itu unit fungsional? Ini adalah Mark Scholes. Oke. Scholes. Nah, gitu. Bu, gimana cara ingatnya? Gampang. Mark Scholes. Maksud. Asik. Di pelajarannya jadi maksud ya. Maksudnya apa? Fungsinya apa? Asik. Maksudnya apa? Fungsinya apa? Jadi yang mengungkapkan sel itu unit fungsional, dia adalah Mark Scholes, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mengungkapkan kalau sel itu merupakan unit reproduksi. Unit reproduksi. Nah, siapakah dia? Dia adalah Rudolf Virchow. Nah, Bu cara ingatnya Virchow, pikiran kacau, asik. Virchow, pikiran cowok bebas ya, mau yang mana. Kalau pikiran cowok biasanya tentang apa?
Ya, tentang reproduksi. Nah, makanya dia dijadikan sebagai maksud ibu, makanya dia sebagai penemu sel merupakan unit reproduksi. Ingat Virchow, ingat pikiran cowok, itu ingat reproduksi. Nah, gitu ya. Plesetinnya kayak gitu aja ya. Oke, terakhir ada yang mengungkapkan kalau sel itu sel merupakan unit hereditas atau dengan sel bisa terjadi pewarisan sifat. Nah, gitu ya. Ini siapa yang mengungkapkan? Dia adalah Edmund B. Wilson. Nah, gitu. Oke. Nah, itu mengenai penemu-penemu dan teori tentang sel ya. Oke. Oke, masih bersama Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari sel ya. Oke, kita bahas kali ini mengenai bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel. Oke. Kalau berbicara mengenai bagian sel, sel itu terdiri dari dua hal. Ada bagian yang mati dan bagian yang hidup. Apa sih Bu ciri sel itu dikatakan hidup? Dia harus memiliki protoplasma. Sedangkan kenapa dia dikatakan mati? Nah, maksudnya mati dan hidup di sini adalah si strukturnya, ya, si kandungannya dia itu berupa apa sih gitu ya. Nah, yang bagian sel mati itu ini terdiri dari dinding sel ya, kemudian vakuola, kemudian zat makanan, kemudian minyak atsiri, betul ya. Itu bagian-bagian dari sel yang bersifat mati. Atau boleh ditambahkan di sini pigmen ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan bagian yang hidup dari sebelumnya tadi sudah Ibu singgung sedikit bahwa ketika si sel itu memiliki protoplasma, dia merupakan ciri sel yang hidup. Nah, makanya di sini bagian yang hidupnya itu si sel harus punya membran, plasma, dan protoplasma gitu. Oke, selanjutnya kalau Ibu bikin bagan ya, jadi seperti ini yang namanya suatu sel. Nah, ini terdiri dari ada yang dikatakan non-protoplas atau ini bagian sel yang mati ya. Bagian sel yang mati, kemudian ada juga yang disebut dengan protoplas atau protoplasma. Ini adalah bagian sel yang hidup. Nah, itu ya. Nah, terus ini gimana Bu? Ya tidak apa-apa. Nah, nanti si protoplasma ini meliputi yang dinamakan membran plasma, kemudian nukleus, dan satu lagi sitoplasma. Gitu, oke? Sekarang boleh misalkan yang protoplas ini tadi kita masukkan apa? Dinding sel ya, kemudian vakuola, kemudian minyak atsiri ya. Kalau mau dibikin bagan boleh seperti ini ya. Kemudian zat makanan, kemudian pigmen gitu ya. Kalau untuk membran plasma, kemudian nukleus, kemudian sitoplasma, nanti ini
ini akan dibahas secara terpisah ya. Nah, untuk gambaran intinya kalau yang namanya nukleus ya itu syaratnya harus 3, harus ada 3. Dia harus punya apa coba? Tuh ya. Dia harus punya membran inti ya, atau selaput inti ya, yang kita namakan dengan karyoteka. Oke, bukan koteka ya, karyoteka. Kemudian harus ada anak inti. Anak inti. Anak inti ini nama lainnya adalah nukleolus. Dan satu lagi harus ada cairan inti. Nah, cairan inti ini disebut dengan nukleoplasma. Oke, ini syarat wajib untuk menjadi nukleus. Syarat wajibnya ada 3. Nah, sedangkan sitoplasma ini ada bagian yang memadat ya, atribut tulis sebagai padatan. Ada juga yang tetap berupa cairan. Yang berupa padatan itu biasanya dikatakan dengan atau terkenal dengan organel. Kalau yang berupa cairan itu adalah sitosom. Nah, begitu kurang lebih ya. Oke. Jadi ini juga benar, tidak apa-apa kalau membaginya seperti ini. Ini pun boleh ya, tapi memang untuk protoplasma lebih enak ini boleh digabung aja ke sini ya. Oke, jadi misalnya di sini protoplasma bagian yang hidup tadi Ibu bilang dia harus punya protoplasma gitu ya. Oke, dan protoplasma ini ada 3 ya, terdiri dari membran plasma, kemudian nukleus dan sitoplasma. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini akan Ibu bahas nanti satu persatu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai membran plasma ya. Membran plasma. Oke. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pertama kita lihat dari fungsi ya. Apa sih fungsi dari membran plasma itu? Nah, kalau kita melihat ya, yang namanya membran plasma itu seolah-olah seperti bagian luar di rumah kita. Nah, atau boleh kita katakan dengan tembok rumah kita. Nah, tembok itu sebagai pelindung tanah. Membran plasma juga ini adalah bagian terluar dari suatu sel ya, sebelum dinding sel. Jadi memang ada bagian terluarnya lagi, itu adalah dinding sel. Nah, coba kita lihat apa sih fungsi dari membran plasma. Pertama, dia sebagai pelindung sel. Oke. Kemudian di membran plasma ini sebagai tempat terjadinya reaksi kimia gitu. Yang kedua, yang ketiga dia sebagai tempat penerima rangsang ya. Jadi dia bisa menerima rangsang. Berarti kalau dia bisa menerima rangsang, berarti dia adalah sebagai reseptor. Kenapa dia dikatakan reseptor? Karena di struktur membran plasma itu terdapat suatu struktur tambahan yang bernama glikolipid dan juga glikoprotein, yang tentunya glikolipid dan glikoprotein ini bisa menangkap sinyal dari luar gitu ya. Oke, kemudian sebagai tempat hilir mudiknya suatu zat, ini Ibu katakan sebagai tempat transportasi zat. Begitu guys ya. Oke, nah kita lihat strukturnya ya. Struktur dari membran plasma. Gambarin dulu ya.
Kurang lebih struktur dari membran plasma seperti ini ya. Kita tunjuk dulu. Yang pertama, ini adalah suatu protein. Protein yang menembus lapisan ini. Nah, Bu, lapisan ini apa? Nah, sebelumnya lapisan ini terdiri dari 2 lapis ya, makanya dikatakan sebagai phospholipid bilayer. Bilayer. Nah, di sini 2 layer itu lapis, jadi ini merupakan senyawa phospholipid bilayer. Jadi terdiri dari 2 lapis ya. Nah, kemudian di sini ada protein. Protein ini akan menembus bagian phospholipid bilayer. Jadi yang masuk, yang menembus, makanya dikatakan sebagai protein integral. Oke ya. Biar lebih keren, ditambahin lagi di sini fosfolipidnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Selain itu, protein pun tidak hanya yang menembus saja, tapi di sini ada protein yang hanya terdapat di permukaannya saja. Ini namanya protein periper. Permukaan. Jadi hanya ada di permukaan. Tapi kalau integral yang masuk menembus ya. Oke. Nah, Bu, reseptor yang tadi mana? Nah, reseptor yang tadi aku maksud ini ada 2. Nah, ini adalah glikoprotein. Jadi glikoprotein ini salah satu senyawa karbohidrat tapi bergabung dengan senyawa protein, makanya dikatakan glikoprotein. Karena nempelnya di atas protein periper. Bisa juga dia nempel di atas protein integral, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ini, karena dia hanya menempel di bagian yang bulat saja dan bagian yang bulat itu adalah merupakan gugus fosfat, maka ini dikatakan sebagai glikofosfat. Nah, namun ada bagian yang nempelnya langsung ke bagian ekornya. Nah, ini ya, ini disebut dengan glikolipid. Kenapa namanya itu? Nah, kita lihat, Ibu ambil salah satu, Ibu akan perbesar bagian dari fosfolipid bilayer ini. Ibu ambil salah satu. Ternyata setelah diperbesar, ini merupakan bagian kepala dan yang ini merupakan bagian ekor. Nah, bagian kepala ini merupakan gugus fosfat, gitu ya. Tapi kalau bagian ekor ini merupakan gugus lemak atau lipid. Nah, Bu, kenapa gambarnya harus bulat dulu di atas, baru ekornya ke bawah? Kenapa nggak kebalik? Ini sesuai dengan sifatnya. Yang namanya gugus fosfat, nah ini dia itu cinta banget terhadap air. Makanya gugus fosfat bersifat hidrofil atau hidrofilik. Di sini menunjukkan sifat. Hidrofil, fil itu suka, air, feel you, saya suka kamu. Hidro itu air, jadi dia suka air, cinta air, gitu ya. Begini asik. Nah, kemudian kalau yang bagian ekor, kenapa sih Bu dia lebih dalam dibandingkan gugus fosfat yang terlihat lebih luar? Karena ini sesuai sifatnya. Yang namanya lemak itu dia takut air, guys, gitu ya. Takut air. Gambarnya gini aja. Oh my god, I'm so scared, nah, gitu ya. Nah, makanya ini sifatnya hidrofob. Jangan hidrofobia, tapi hidrofobik aja. Kalau yang namanya fobia kan biasanya takut, fobik. Oh, itu menunjukkan sifat. Oh, sifatnya berarti takut air, gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Ada satu lagi yang terlewatkan. Nah, ini ya, bagian yang merah-merah ini menyelinap di antara fosfat-fosfat. Itu apa sih Bu? Ini merupakan kolesterol. Wah, berbahaya dong Bu, tidak selalu. Ya, di sini biasanya terdapat kolesterol baik. Itu yang menyebabkan kulit kita menjadi kenyal. Ya, jadi suatu struktur membran plasma itu sifatnya lebih elastis, lebih kenyal karena punya yang namanya kolesterol. Ya. Oke, itu mengenai fungsi dan struktur dari membran plasma. Ya. Sifat membran plasma secara garis besar itu ada 2, ya. Jadi yang namanya membran plasma itu
bisa dilalui oleh suatu zat yang kita namakan dengan permeable dan tidak bisa dilalui oleh suatu zat yang dikatakan dengan impermeable. Nah, untuk permeable sendiri ini dibagi dua, ya. Ada yang dimaksud dengan semi-permeable, ada juga yang disebut dengan selective permeable, gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau semi-permeable itu hanya air yang boleh masuk, hanya bisa dilalui air, gitu. Tetapi kalau yang selective permeable itu tergantung kebutuhan, atau tergantung senyawa yang dibutuhkan. Kalau misalkan yang dibutuhkannya adalah glukosa, berarti yang masuk adalah glukosa. Kalau yang misalkan yang dibutuhkannya dia protein, berarti yang masuk protein, gitu ya. Tergantung senyawa yang dibutuhkan. Nah, jadi ya selektif lah, seperti memilih cinta ini kita harus selektif asik, gitu ya. Nah, kalau impermeable sendiri itu artinya dia tidak bisa dilalui suatu zat. Tidak bisa dilalui zat. Maksudnya gimana Bu ya? Kalau misalnya si molekulnya terlalu besar, maka tidak akan bisa dilalui oleh suatu zat, ya. Itu sifat-sifat membran plasma. Nah, sekarang kan tadi kita sudah tahu bahwa fungsi dari membran plasma itu salah satunya sebagai tempat terjadinya transportasi zat, ya. Nah, Ibu akan bahas bagaimana sih transportasi zat, di mekanismenya itu seperti apa sih, apakah boleh senyawa itu keluar masuk dengan seenaknya. Nah, nanti kita bahas ya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian puas ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih.